Urusanku di Jakarta akhirnya beres juga. Aku memang mencari uang di Jakarta dan bekerja sampingan sebagai tim kreatif di sebuah acara televisi swasta. Lumayan untuk menambah uang jajanku. Inginnya sih aku tinggal di Jakarta saja. Tetapi orang tuaku tidak ingin aku meninggalkan kuliah di Bandung. Terpaksa aku mesti pulang pergi Jakarta-Bandung. Untuk kebutuhan itu, aku lebih memilih menggunakan jasa travel karena praktis. Siapa sangka, kendaraan umum yang dibilang cukup modern ini ternyata menyimpan sebuah kisah misteri di dalamnya. Seperti yang pernah aku alami ini. Suatu hari, aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku pada pukul 2 pagi. Aku harus segera pulang dan mengambil travel pukul setengah 3. Aku memaksakan pulang karena pukul 9 paginya aku harus sudah berada di kampus. Aku harus menghadapi UAS. Jadi, bagaimanapun caranya, aku harus cepat sampai di Bandung agar bisa beristirahat sedikit. Saat aku mencapai tempat travel, aku melihat shuttle dari travel itu sudah mau pergi. Aku kaget dan takut ditinggal. Langsung saja aku berlari ke arah shuttle yang jaraknya masih cukup jauh di depanku. Untungnya, mobil travel itu melaju ke arahku. Karena panik akan ditinggal dan tidak dapat travel lagi, aku akhirnya memberanikan diri menghentikan mobil travel itu. Syukurlah, mobil travel yang sudah meninggalkan jauh kantornya itu akhirnya berhenti tepat di depanku. Perlahan, kaca mobil penumpang di sebelah sopirnya terbuka. Tampak seorang sopir yang sudah cukup berumur tuh tersenyum kepadaku. "Pak, saya boleh naik? Saya benar-benar harus sampai ke Bandung pagi ini. Boleh saya naik?" tanyaku ragu. Bapak sopir itu tersenyum kepadaku dan mengangguk. Aku langsung membuka pintu belakang dan masuk. Aku melihat ada beberapa penumpang yang sudah tertidur. Aku ingat sekali, hanya ada 7 orang di dalam travel itu. 1 orang duduk di depan dengan sopir, 3 orang di bangku tengah, 3 lagi di belakangnya. Dan aku mendapatkan kursi paling belakang dengan 1 orang kakek tua yang sudah tertidur lelap. Aku lalu duduk dan tak lama mobil pun melaju. Aku melihat jam menunjukkan pukul 02.15 WIB. Travel ini mungkin pergi lebih awal karena tidak ada penumpang lagi, pikirku lega. Untung saja aku cepat-cepat bertindak. Travel itu akhirnya masuk pintu tol. Entah kenapa, rasa kantukku tidak juga muncul. Aku tetap terjaga. Suasana sepi di dalam kendaraan itu pun tidak membuatku mengantuk. Beberapa kali aku mendengar suara dengkuran dari penumpang lain. Bahkan kakek di sebelahku sering terbatuk-batuk dan napasnya pun terdengar sesak sekali. Sepertinya itu menggangguku dan membuatku sedikit kurang nyaman mendengarnya. Yah, tapi mau bagaimana lagi? Daripada aku telat UAS dan mesti mengulang, aku lebih baik bersabar saja. Akhirnya pemandangan di jalan tol yang membosankan itu membuatku terlelap. Aku pun mulai tertidur namun pikiranku tetap terjaga. Aku masih bisa mendengar suara riuh jalan, bahkan dengkuran dan batuk-batuk kakek di sebelahku. Ini membuat kesadaranku tetap terjaga, sehingga yang ada aku hanya terpejam saja, belum tertidur. Tiba-tiba saja, aneh, aku seperti tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Kupingku terasa tersumbat. Aku merasakannya saat mataku masih terpejam. Aku terlonjak saat ada seseorang dengan keras menepuk pahaku. Keras sekali sampai aku terbangun kaget. Jantungku hampir saja copot. Ternyata yang menepuk itu adalah kakek yang ada di sebelahku. Ia menepukku dan menatapku. Nafasku terengah-engah gara-gara kejutan itu. Aku kesal dan spontan langsung membentak. Kakek itu, "Apa-apaan sih, Kek? Kaget, tahu?" Teriakanku membangunkan penumpang lain yang berada di depanku. Mereka langsung menoleh dingin kepadaku. Jelas saja, aku langsung meminta maaf karena telah mengganggu suasana di travel itu. Tapi tetap saja mereka menatapku dengan pandangan kosong. Dari kegelapan, kurang jelas ekspresi mereka, apakah marah atau tidak. Tapi yang jelas, apa yang mereka lakukan cukup membuatku takut. Apalagi kakek yang berada di sebelahku mendadak menggenggam tanganku dengan erat sekali sambil terus memandangku. Aku perhatikan bibirnya seperti akan menggumamkan sesuatu. Dia memberi tanda agar aku mendekat dan bisa mendengarnya. Saat aku dekati, terdengar suara berat kakek itu. "Tolong, tolong, tolong." Suaranya itu membuatku kaget sehingga aku memandang wajahnya. Ini membuatku semakin terkejut. "Ah!"
Mulut kakek itu terbuka dan semakin lama semakin memanjang. Astaga! Astaga! Ya Tuhan! Aku berteriak sekencang-kencangnya. Ah! Seperti merespon teriakanku, sopir menghentikan mobil travel itu di tengah jalan tol Cipularang. Aku langsung berdiri dari kursi dan maju, menuju pintu, lalu sedikit terpirit-pirit keluar dari mobil. Aku tidak percaya apa yang tadi aku lihat. Aku masih memandangi travel itu dengan pandangan linglung. Perlahan, kaca dari kursi penumpangnya terbuka perlahan. Aku memandang wajah sang sopir untuk mengadukan apa yang aku lihat di kursi belakang. Wajah sopir itu mesem dan penumpang di sebelahnya. Mereka menatapku dengan wajah berlumuran darah. Astaga! Sopir itu mengangkat tangannya dan nampak menunjuk ke belakangku. Penumpang lainnya pun menunjuk ke belakangku. Sekarang tampak jelas raut wajah mereka seperti orang kesakitan. Dengan takut-takut, perlahan aku menengok ke belakang. Aku tidak melihat apa-apa. Gelap. Perlahan-lahan dari kegelapan aku mulai melihatnya. Aku melihat sesuatu di dalam parit yang agak menjorok ke bawah. Aku berjalan mendekat agar bisa melihat lebih jelas. Ya Tuhan, itu sebuah mobil travel yang terguling dan terperosok ke dalam parit. Dan itu sama persis seperti mobil travel yang aku naiki tadi. Aku menangis dan saat melihat lagi ke belakang, mobil travel yang aku naiki tadi sudah tidak ada. Aku langsung menelepon petugas jalan tol dan memberitahu bahwa ada kecelakaan. Untungnya, di depanku tepat ada petunjuk jarak dan aku langsung memberitahu posisiku yang berada di kilometer 70. Tak lama aku menunggu, petugas pun datang. Aku masih syok. Lututku masih bergetar, tangan dan tubuhku dingin. Sampai akhirnya, aku sedikit tenang dan cukup hangat dengan teh manis panas dari petugas yang membawaku ke pos. Setelah diusut oleh petugas, ternyata mobil travel itu berangkat pukul 1:30 malam. Sepertinya sang sopir mengantuk dan membuat kendaraannya mengalami kecelakaan. 8 penumpangnya termasuk sopir, semuanya meninggal dunia. Petugas pun berterima kasih padaku karena telah memberitahu ada kecelakaan di sana. Kalau tidak ada kamu sampai terang nanti tidak akan ada yang tahu kalau ada kecelakaan, ujar sang petugas dengan menepuk bahuku. Mendengar itu, aku baru mengerti apa yang baru saja aku alami. Belum saja aku selesai menarik kesimpulan kejadian. Tadi petugas tol itu bertanya kepadaku, "Nah, kalau kamu, kenapa malam-malam bisa ada di sana? Sendirian lagi?"